Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisanatul Fasihah, mahasiswa STKIP PGRI Sumeneb. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Sumber Pembelajaran SD. Dosen pengampu Ika Yuli Mestika Dewi MPD, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5, STKIP PGRI Sumeneb angkatan 2019. Kompetensi dasar memuat pembelajaran IPA dan PCOK. Yang pertama, 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Yang kedua, 3.2 memahami variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan memanipulasi sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola kecil sederhana atau tradisional. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, siswa mampu mengelompokkan bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan variasi gerak dasar lempar dengan tepat. Yang keempat, siswa mampu mempraktikkan variasi pola gerak dasar lempar dengan teknik yang benar. Di sini ibu mempunyai media. Medianya adalah papan pohon pelestarian sumber daya alam. Di media papan pohon pelestarian sumber daya alam berisikan tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, coba kita lihat di sini ada pohon tomat. Di pohon tomat di sini ada bagian-bagian tumbuhan. Yaitu di sini ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, dan juga ada biji jika dibelah buahnya. Nah, di bawah di sini di kotak kuning yaitu ada kotak soal.
di mana kotak soal di sini berisi tentang soal-soal nanti yang akan dijawab oleh siswa. Nah, di kotak merah di sini ada kotak jawaban, di mana kotak jawaban di sini berisi tentang jawaban yang akan dijawab oleh siswa nanti. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang kelas 4, tema 3, subtema 1, pembelajaran 3, yaitu ada muatan IPA dan PJOK. Nah, pada muatan IPA di sini yaitu kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Dan pada muatan PJOK kita juga akan belajar tentang permainan lempar bola zigzag. Nah, cara mainnya pada papan pohon pelestarian sumber daya alam di sini, yang pertama, ibu akan membentuk 3 kelompok yang masing-masing kelompok anggotanya 3 orang. Kemudian setiap kelompok akan maju ke depan untuk mengambil soal yang ada di dalam kotak kuning di sini. Nah, kemudian siswa akan menjawab pertanyaan yang tadi di kotak merah. Nah, ibu akan mencontohkan. Yang pertama di sini ibu akan mengambil soal. Dan ibu akan membacakan. Nah, yang pertama, perhatikan fungsi tumbuhan di bawah ini. Yang pertama, untuk melindungi bakal tumbuhan baru dari pengaruh buruk lingkungan luar. Yang kedua, terdapat makanan cadangan endosperma dan bakal tumbuhan. Fungsi pada tumbuhan di atas adalah fungsi tumbuhan apa? Dan kita akan cari jawaban di kotak merah di sini. Nah, yang tadi dijelaskan fungsi tumbuhan apakah itu? Nah, di sini ibu akan mencari jawaban. Nah, di sini ibu menjawab tumbuhan biji dan buah. Nah, nanti jika siswa menjawab salah, maka siswa akan mencari jawaban yang paling tepat di antara jawaban di sini. Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan lingkungan rumahku, dan pembelajaran 3. Tumbuhan adalah termasuk dalam makhluk hidup. Mengapa? Tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang. Bagaimana tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang? Seperti halnya makhluk hidup lain, tumbuhan memiliki bagian-bagian yang penting. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsi masing-masing dalam proses kehidupannya. Bagian-bagian tersebut antara lain akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama ada akar. Apa yang kalian ketahui tentang akar? Akar adalah tumbuhan yang sangat penting. Akar tumbuh di dalam tanah. Nah, akar di sini memiliki fungsi. Nah, yang pertama, akar terdiri dari berkas mengangkut yang berfungsi mengangkut zat hara dan air menuju daun. Nah, yang kedua,
rambut akar dan tudung akar berfungsi dalam penyerapan air dan zat hara di dalam tanah. Jadi, fungsi akar di sini yaitu menyerap air dan zat hara mineral dari dalam tanah, menunjang berdirinya tumbuhan dan sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Contohnya, tanaman wortel, tanaman lobak, dan tanaman ubi kayu. Nah, di sini menurut bentuknya, akar dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada akar serabut. Yang kedua ada akar tunggang. Nah, akar serabut di sini yaitu akar tumbuhan yang berkeping satu. Contohnya akar kelapa dan akar pepaya. Nah, yang kedua ada akar tunggang. Nah, akar tunggang di sini yaitu akar yang berkeping dua. Contohnya akar mangga, akar jati, dan lain-lain. Yang kedua, batang. Batang adalah tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang memiliki dua pembuluh, yaitu xilem dan flum. Xilem berfungsi mengangkut air dan zat hara menuju daun, sedangkan flum berfungsi sebagai pengangkut makanan yang dibuat di daun ke seluruh bagian tubuh. Jadi, fungsi batang di sini yang pertama sebagai penopang tumbuhan agar tetap tegak. Yang kedua, pengangkut zat air mineral dari akar ke daun. Yang ketiga, penyimpan makanan cadangan dan pengangkut hasil fotosintesis. Nah, batang di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada batang berkambium, batang yang berkayu. Misalnya pohon mangga, pohon jati, dan pohon nangka. Yang kedua, batang yang tidak berkambium adalah batang yang tidak berkayu. Contohnya tanaman padi dan rumput. Yang ketiga, daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang. Pada daun terdapat klorofil atau zat hijau daun, stomata, dan lubang pengeluaran yang terdapat di tepi daun. Fungsi daun yaitu yang pertama sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis yang berlangsung di bagian klorofil. Yang kedua, sebagai alat pernafasan karena daun memiliki mulut daun atau stomata, tempat keluarnya air dan oksigen. Bentuk daun di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, menyirip. Bentuknya seperti sirip ikan. Contohnya daun mangga, daun jambu, dan daun nangka. Yang kedua, menjari. Bentuknya seperti jari-jari tangan. Contohnya daun pepaya dan daun singkong. Yang ketiga, daun melengkung. Bentuknya garis-garis melengkung. Contohnya daun genjer. Yang keempat, daun sejajar. Bentuknya garis-garis sejajar. Contohnya daun padi dan daun jagung. Yang keempat, bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Pada bunga terdapat putik sebagai alat kelamin betina dan benang sari sebagai alat kelamin jantan. Bagian-bagian bunga di sini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, tangkai bunga, yaitu bagian yang menghubungkan antara batang dengan bunga. Yang kedua, kelopak bunga, yaitu bagian yang gunanya melindungi ketika bunga masih kuncup. Yang ketiga, mahkota. Mahkota bunga. Mahkota bunga di sini berguna untuk menarik perhatian serangga. Yang keempat, benang sari, yaitu alat kelamin jantan bunga
berguna sebagai alat perkembangbiakan. Yang kelima, putik, yaitu alat kelamin betina, bunga yang berguna sebagai alat perkembangbiakan. Yang kelima, buah dan biji. Buah adalah bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Buah ada yang berdaging, contohnya buah mangga dan buah apel. Daging dan kulit buah berfungsi untuk melindungi bakal tumbuhan baru dari pengaruh buruk lingkungan luar. Biji di sini adalah hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Di dalam biji terdapat makanan cadangan atau endosperma dan bakal tumbuhan baru. Biji berkeping, ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 yaitu monokotil dan biji yang berkeping 2 yaitu dikotil. Nah, itulah penjelasan yang tadi Ibu jelaskan, yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Di sini Ibu mempunyai soal. Yang pertama, apa saja fungsi dari setiap bagian tumbuhan? Nah, fungsi dari setiap bagian tumbuhan yaitu ada akar, ada batang, ada daun, ada buah, ada bunga, dan juga ada biji. Yang kedua, bagian manakah dari tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan kelestarian tumbuhan tersebut? Tumbuhan manakah? Nah, di sini adalah tumbuhan biji. Kenapa? Karena tumbuhan biji di sini dapat mempertahankan kelestarian tumbuhan. Setiap bagian tumbuhan yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji memiliki peran berbeda untuk membuat tumbuhan tetap hidup. Biji adalah bagian penting tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan kelestariannya. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo kita bermain sambil berolahraga di lingkungan sekitar. Di sini Ibu mempunyai permainan, yaitu permainan bola zigzag. Perlengkapannya yaitu 2 bola kecil. Nah, cara bermainnya di sini yang pertama, kelas dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Yang kedua, setiap kelompok berbaris menghadap ke depan dan berhitung 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketiga, kelompok A dan kelompok B saling berhadapan. Yang keempat, perhatikan setiap anggota kelompok di depanmu yang memiliki angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Mereka adalah timmu. Yang kelima, anggota nomor 1 melempar bola ke anggota di hadapannya yang memiliki nomor 2. Nomor 2 harus menangkapnya dan melemparkannya ke anggota nomor 3. Yang keenam, anggota yang menyelesaikan lempar tangkap tanpa menjatuhkan bola adalah pemenangnya. Maka dapat disimpulkan penjelasan yang tadi Ibu jelaskan mengenai materi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya di sini memiliki bagian-bagian yang sangat penting, yaitu ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, dan juga ada biji. Di bagian-bagian tumbuhan juga memiliki fungsi yang sangat berbeda. Pada permainan bola zigzag, di sini siswa dapat melatih agar dapat berkonsentrasi dalam melakukan permainan bola zigzag dan dapat dilakukan di rumah. Maka pesan dari Ibu dari pembelajaran yang tadi, kita sebagai calon guru sebaiknya dalam memberikan suatu pembelajaran
Alangkah baiknya mengaitkan materi pembelajaran dengan media pembelajaran. Dengan menggunakan media pembelajaran, siswa dapat menerima pembelajaran dengan baik dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan media papan pohon sumber daya alam, siswa dapat mudah dipahami. Demikian video pembelajaran hari ini di kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan lingkungan rumahku, pembelajaran 3. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat atau berguna bagi masa depan kita semua. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.